meningkat. Sehingga adanya akan bergeser ke kanan. Kemudian ekspektasi konsumen, ini ekspektasi konsumen itu harapan konsumennya atau perkiraan konsumen di masa yang akan datang ya tentang kondisi perekonomian misalnya. Kalau diperkirakan kondisi perekonomian ke depan itu semakin bagus ya misalnya, semakin baik, maka ada kecenderungan pembelanjaan konsumen saat ini mengalami peningkatan. Sehingga C-nya, AD-nya ya sorry, AD-nya mengalami peningkatan sehingga AD bergeser ke kanan. Tapi ketika konsumen mempunyai ekspektasi bahwa perekonomian ke depan itu semakin sulit, maka akan menurunkan pembelanjaan konsumen. Sehingga konsumsi atau pembelanjaan konsumen mengalami penurunan, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Kemudian utang rumah tangga semakin mudah ya, semakin mudah mendapatkan fasilitas pinjaman, misalnya bunga yang rendah, prosedur yang mudah dan sebagainya, ini juga akan mendorong peningkatan pembelanjaan konsumen, sehingga AC juga akan mengalami, AD akan mengalami peningkatan, dan kurvanya akan bergeser ke kanan. Sebaliknya kalau bunga tinggi, kemudian konsumen sulit yang mendapatkan akses peminjaman, maka AD-nya akan bergeser ke kiri karena pembelanjaan konsumen akan berkurang. Kemudian pajak ya, kalau pajak ini kalau terkait dengan pajak penghasilannya semakin tinggi misalnya, maka pembelanjaan konsumen akan berkurang. Sehingga AD akan bergeser ke kiri, tapi ketika pajak penghasilan semakin rendah, pembelanjaan konsumen akan semakin tinggi. Sehingga AD bergeser ke kanan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi C, atau pembelanjaan konsumen. Kemudian yang mempengaruhi pemerintahan agregat berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi investasi. Intinya sama ya, ketika faktor tersebut mendorong peningkatan investasi, maka akan meningkatkan permintaan agregat. Peningkatan permintaan agregat itu berarti AD-nya akan bergeser ke kanan. Tetapi ketika faktor tersebut ya menghambat atau menurunkan pembelanjaan investasi, dampaknya adalah AD-nya akan berkurang sehingga kurvanya bergeser ke kiri. Suku bunga misalnya, suku bunga semakin tinggi, ya investasi akan semakin rendah. Ambil imbal hasil yang diharapkan semakin tinggi, investasi akan semakin tinggi. Ini juga sama dengan C tadi ya, ekspektasi kondisi bisnis di masa depan. Teknologi semakin meningkat, ya berarti investasi semakin tinggi. Sehingga dia bergeser ke kanan dan seterusnya. Nah, pembelanjaan pemerintah ini faktor yang mempengaruhi G hampir sama dengan yang mempengaruhi C tadi. Ketika faktor itu mendorong peningkatan pembelanjaan pemerintah, maka D-nya akan meningkat, D bergeser ke kanan. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi ekspor neto atau ekspor dan impor. Pendapatan nasional di luar negeri semakin bagus ya, atau semakin makmur negara di luar negeri atau negara lain ya, berarti akan mendorong ekspor. Peningkatan ekspor itu berarti akan peningkatan ekspor akan meningkatkan net ekspor ya, sehingga akan mendorong peningkatan AD akan bergeser ke kanan. Ya. Sebaliknya kalau negara lain sedang, kayak saat ini misalnya negara lain sedang pada perang ya, itu nanti akan berdampak ke penurunan ekspor. Ekspornya turun berarti AD-nya bergeser ke kiri. Kemudian nilai tukar, kalau nilai tukar bagaimana? Semakin menguat nilai tukar, pengaruhnya terhadap
Kalau nilai tukarnya menguat atau rupiah menguat, AD-nya ke kanan, Pak. Nilai tukar menguat, dampaknya terhadap AD bagaimana? AD-nya bergeser ke kanan. AD bergeser ke kanan. Iya, Pak. Sebaliknya, Kalau melemah, AD-nya bergeser ke kiri. Nah, ketika nilai tukar menguat itu harga-harga di dalam negeri itu lebih murah atau lebih mahal menurut negara lain. lebih mahal, Pak. Karena mereka harus menukar Nah, dari lebih nilai mahal. peruang. Kalau lebih mahal berarti permintaan terhadap barang-barang dalam negeri oleh negara lain turun kan? Oh iya, turun, Pak. Ya, itu ya justru kebalikannya. Itu kalau nilai tukar ya. Nah, sekarang kita coba tes pemahaman Anda. Oh, iya, berikutnya penawaran ya. Penawaran. Kalau yang mempengaruhi penawaran, harga sumber daya domestik dan sumber sumber asing yang diimpor ya. Harga input, produktivitas, dan kerangka kerja hukum. Jadi ada faktor yang mempengaruhi penawaran itu harga input ya. Ketika harga input, harga masukan semakin tinggi ya berarti akan mengurangi tingkat penawarannya. Sehingga AS-nya akan bergeser ke kiri ya. Tapi ketika harga input itu lebih murah ya, maka AS-nya meningkatkan penawaran sehingga AS bergeser ke kanan. Kemudian produktivitas, demikian juga ketika produknya semakin tinggi ya berarti AS bergeser ke kanan, produktivitas semakin rendah, AS bergeser ke kiri. Kemudian pajak dan subsidi, kalau subsidi akan meningkatkan AS, tapi kalau pajak akan mengurangi AS. Ya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi AD dan AS yang menyebabkan pergeseran kedua. Ada faktor yang menyebabkan pergeseran AD ya, permintaan agregat. Kondisi awal AD-nya di titik mana? Oh, di posisi C ya. Kondisi awalnya di C nih. Kondisi awalnya C ini. Kurva AD-nya di sini. Dan ini ada beberapa peristiwa. Misalnya saya ambil contoh satu. Kongres menurunkan ya atau memotong pajak penghasilan. Berarti AD-nya naik atau turun. Naik ya, Pak. AD-nya naik. Berarti kurvanya bergeser ke kanan.
di kurva D. Ya, bergeser ke kanan jadi D. Ya, ini posisinya menjadi di sini. Terus ada peristiwa berikutnya, survei memperlihatkan bahwa pembelanjaan investasi bisnis menurun dan seterusnya. D-nya ini akan nanti akan berubah kemana dan seterusnya sehingga terakhir nomor 8 ini posisinya akan di mana? Kurva AD-nya. Coba dipikir sebentar. Ini kurva awalnya silahkan di print screen atau diapain lah ya. Udah. Kemudian ini peristiwanya nih 1 sampai 8. Kondisi awalnya di kurva C ya. 1 sampai 8. Coba dipikir sebentar. Kurva terakhir di poin 8 ini nanti posisi AD-nya di mana? Mak, nggak ada nasi. Ada di Nggak pakai inian. Elda bocor, Elda. Belum sarapan kayaknya, Elda. Suruh menggeser, suruh ngerjain kurva malah nyari hasil. Elda. Udah ada yang selesai. Terakhir posisi kurva di mana? Elda, kamu udah selesai belum, Elda? Belum Pak, lagi mengerjakan. Mengerjakan kalau lagi sarapan. Jadi saya ulang, ketika Kongres pemotong pajak penghasilan, AD-nya naik ya, maka C-nya bergeser, AD-nya bergeser ke kanan menjadi D. Kemudian peristiwa berikutnya, survei memperlihatkan bahwa pembelanjaan investasi bisnis menurun
investasi turun ya berarti AD turun. Ketika AD turun ya AD-nya turun, kurva AD di D ini bergeser lagi ke kiri, berarti di C lagi dan seterusnya. Caranya begitu. Nah, yang terakhir di 8 ini pakai posisinya di mana? Kalau saya menemukannya posisinya balik lagi ke C, Pak. Di C. Ya. Yang lain Kalau saya di D, Pak. kopi di D. Yang lain Saya di C, Pak. di C. Baik. Ririn di mana, Rin? Nah, saya di C sih, Pak. C. Budiman di mana, Budiman? Posisi kurva. Di C, Pak. C. Oke, kita coba lihat satu persatu. Ini jawabannya. Terakhir di titik B, di kurva B. Nah, karena ada satu faktor yang tidak menentukan AD. Ini produktivitas ini kan lebih menentukan AS ya, bukan AD. Jadi naik jadi B, turun jadi C, kemudian pembelanjaan pemerintah meningkat, berarti AD naik, kembali lagi ke D. Kemudian konsumen merasa perekonomian di masa depan semakin bagus, berarti AD-nya naik jadi E di titik E. Resesi AD turun jadi D, kembali lagi ke D ya. Bursa saham hancur, maka investasi turun, AD turun jadi C. Nah, ini yang Anda kejebak di sini. Nah, ini faktor yang mempengaruhi AS ya. Jadi tidak berubah, tetap C, 8 turun jadi titik B. Jadi jawabannya di titik B. Ya. Kemudian yang penawaran. Nih, posisi kesama, posisi awalnya adalah di titik C, di kurva C. Kemudian ada beberapa peristiwa nih, 8 peristiwa yang menyebabkan di 8 ini AS posisinya di mana. Silahkan dicoba.
Udah ya. Posisi di mana terakhir? Saya di D, Pak. Di Muhammad Zulfikri. Sama Pak, di D juga. Satria Kurniawan. Kalau saya sih Pak D sih. Oh ya, coba Satria Baik nomor Pak. 1. Yuk kita coba Satria coba. Nomor 1 apa nih? Kurvanya berkaca. Sebentar Pak. Dan cuma ikut-ikutan. Dibaca tuh. Peristiwanya apa Satria? Serikat dulu menjadi lebih agresif, upah meningkat. AS Terus hasil atau turun? pengeluaran agregat berarti meningkat Pak. Mana sih kamu ikut-ikutan berarti tadi jawabnya. Saya juga lagi mencoba memahami Pak. Satria baca hitam. Anastasia. Anastasia Amalia. Ada orangnya enggak nih? Anastasia Amalia. Enggak ada orangnya. Kemana Anastasia Amalia? Haidar, Muhammad Haidar. Ya Pak, ada Pak. Siapaanmu? Posisi terakhir nomor 8 di mana posisi korban? Di D Pak. Oke, ya kita coba Iya Pak. nomor Nomor 1 apa? Baca. itu serikat buruh menjadi lebih agresif, upah meningkat. Jadi penawarannya naik. Terus posisi korbannya berarti kemana? Gede Pak. Oke, terus nomor 2. Nomor 2, tindakan OPEC mengakibatkan harga minyak yang lebih tinggi untuk negara. Itu juga penawarannya naik jadi gede. Jadi ke E. Benar atau salah itu? Tindakan OPEC mengakibatkan harga minyak lebih tinggi untuk negara. Harga input naik loh. Menurut saya, jadi permintaannya juga jadi turun kan Pak. Terus jadi penawarannya naik. Ya benar nggak Pak? Kalau harga input mahal, minyak minyak itu kan jadi harga input. Kalau harga input tinggi, itu akan menekan penawaran agregat, menurunkan jumlah produksi. Berarti Sehingga menurut sehingga AS-nya bukan naik, tapi turun. Sehingga posisi kurvanya kembali lagi ke tadi naik ya, yang nomor 1.
Berarti dicek kalau turun, Pak. Serikat buruh upah meningkat, AS-nya tadi turun ya. Ini nomor satu. Oh, Sorry. Serikat buruh menjadi lebih agresif, upah mengalami peningkatan. Berarti AS-nya naik atau turun tadi? Nomor satu. Turun, Pak. Turun. Iya, Pak, Dari turun. dari C menjadi apa? Jadi B, Pak. Jadi B. Kemudian tindakan OPEC ya, harga minyak dunia menjadi tinggi, maka AS-nya turun atau naik? Turun, Naik, Pak. Naik, Pak. Harga Naik, Pak. minyak itu termasuk harga input ya. turun, Pak. Nah, AS-nya akan turun lagi. Turun lagi ya. Ini turun lagi dari C ke B, turun lagi jadi A. Nomor 3, produktivitas tenaga kerja meningkat secara dramatis. Berarti AS-nya naik atau turun? Naik, Naik, Pak. Pak. Naik, Naik. Pak. Naik, Pak. Sehingga korbannya bergeser ke B. B. Penemuan gas alam raksasa, jadi penemuan sumber daya baru ya. Sehingga AS-nya akan naik ya. Penemuan gas alam raksasa, harga energinya turun ya. Sehingga harga input turun, AS-nya jadi naik. AS naik berarti korbannya menjadi titik mana? C, Pak. C. Pak. Teknologi komputer mengantar efisiensi. AS-nya naik Pak. atau turun? Naik, Naik. Pak. Naik, Pak. Pak. Naik. Jadi titik korbannya bergeser kemana? Gede. Ke kanan. Di Ke B. Ke D. pembelanjaan pemerintah meningkat. Tetap, Pak. Tidak mempengaruhi, Pak. Ya, tetap. Berarti posisi terakhir di mana tadi? C ya. Kemudian, di D, mana Pak. tadi? D ya. Iya, D, Pak. Tingkat kelahiran yang rendah mengakibatkan penurunan tenaga kerja. AS-nya Turun. 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 jadi di titik C. C, Pak. C. 8, meningkatkan keterampilan para pekerja. Berarti AS-nya naik ya. Naik. Pak. Kembali, naik berarti kembali ke D. 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 Mudah. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi AD dan AS. Oke, berikutnya mau presentasi kelompok berikutnya siapa? Kelompok kelima, Pak. Sudah silakan. Baik, Pak.
Halo, halo. Equilibrium of money Ada, and ada. market. Ntar jam This is the person behind the presentation. The content is pengertian pasar uang, teori permintaan uang, menentukan keseimbangan pasar uang, menentukan kurva dan grafik fungsi LM, pengertian pasar barang, menentukan grafik fungsi IS, and perubahan keseimbangan pasar uang dan barang. Pengertian pasar uang. Jadi di sini ada 3 sudut pandang. Yang pertama, menurut Eko Sudarmanto, kalau pasar uang atau yang biasa disebut juga dengan money market adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung atau bisa juga melalui perantara. Lalu yang kedua ini ada menurut Bank Indonesia, yaitu pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter. Nah, yang terakhir ini ada menurut Mankiw, pasar uang adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada teori permintaan. Yang pertama ada teori Irving Fisher. Pada teori permintaan uang klasik selalu berasumsi bahwa perekonomian selalu dalam keadaan yang seimbang. Tapi menurut Irving Fisher ini dalam teorinya, apabila terjadi transaksi di mana penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dengan barang atau jasa. Sehingga nilai dari uang yang udah ditukerin tadi itu pasti sama dengan nilai barang atau jasa yang udah ditukar. Teori ini secara matematis dapat disimpulkan menjadi M dikali V sama dengan P dikali T. Jadi M di sini yaitu jumlah barang yang beredar, V di sini adalah kecepatan perputaran uang, P di sini adalah harga barang atau jasa, dan T di sini adalah jumlah transaksi. Lalu teori yang kedua yaitu teori Cambridge. Teori ini berpendapat bahwa uang bukan sebagai alat pertukaran tapi sebagai alat menyimpan kekayaan. Teori ini menganalisis faktor-faktor seseorang untuk memegang tunai yang menurutnya ditentukan oleh tingkat suku bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, spekulasi atau harapan tingkat bunga di masa yang akan datang, dan tingkat harga. Teori ini mengatakan bahwa keinginan seorang untuk memegang uang tunai secara nominal adalah proporsional terhadap pendapatan nominal seseorang, atau secara matematis dapat dirumuskan sebagai MD sama dengan KY. Jadi MD itu adalah permintaan, KY itu adalah presentasi jumlah uang tunai yang dipegang terhadap pendapatan, dan Y itu adalah pendapatan. Lalu yang ketiga ada teori Keynes. Nah, teori menurut Keynes ini adalah permintaan uang yang didasari oleh tujuan dan motif tertentu seseorang dalam memegang uang. Teori Keynes ini dapat dianggap sebagai pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu teori Cambridge, yang dimana keduanya ini sama-sama berpendapat bahwa uang itu sebagai alat menyimpan kekayaan. Nah, teori ini biasanya dikenal dengan teori preference likuiditas. Nah, tadi kan teori Keynes ini didasari oleh motif seseorang dalam megang uang. Nah, di sini ada 3 motifnya. Yang pertama itu ada motif transaksi. Nah, orang memegang uang yang untuk melancarkan dan memenuhi transaksinya. Semakin besar volume transaksi dan semakin besar permintaan untuk alasan transaksi, maka akan semakin tinggi juga tingkat pendapatan. Nah, motif ini didasari untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Kayak misalkan proses jual beli barang kayak gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi pada tujuan transaksi itu yaitu yang pertama itu jumlah pendapatan income, jumlah pendapatan atau income amount. Jadi semakin besar pendapatan maka akan semakin besar juga kemungkinan meningkatnya transaksi. Lalu yang kedua itu ada rentan waktu atau time gap dalam tiap penerimaan likuiditas. Nah, semakin sering likuiditas ini diterima, maka semakin besar nih keinginan untuk melakukan transaksi. Lalu yang ketiga yaitu kebiasaan berbelanja atau spending habit. Nah, semakin tinggi buat kebiasaan kita buat berbelanja, maka semakin besar juga keinginan untuk melakukan transaksi. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai MT sama dengan fungsi dari pendapatan. Jadi MT ini adalah jumlah uang yang digunakan untuk motif transaksi sama dengan fungsi dari pendapatan, atau bisa juga dengan MT sama dengan bilangan konstanta dari Y. Lalu di sini ada kurva permintaan uang dari motif transaksi. Nah, kurva motif transaksi ini menggambarkan pengaruh jumlah pendapatan dengan jumlah permintaan uang. Semakin tinggi nih tingkat pendapatan, maka akan semakin tinggi juga tingkat permintaan uang. Tingkat pendapatan dan jumlah pendapatan uang untuk transaksi memiliki slope positif. Jadi seperti di sini ada kurva permintaan uang. Sebagai contoh, di sini ada M1 dan ada Y1. Jadi di sini kan tadi semakin tinggi tingkat pendapatan di Y1, maka akan semakin tinggi juga tuh di M1. Nah, sama aja kayak kalau misalkan pendapatan naik nih, jadi kayak tadi Y1 kan agak di bawah. Nah, Y1 ini agak meningkat ke atas. Nah, si M ini ikut meningkat ke kanan, karena kan semakin besar itu semakin ke kanan kan, positif. Jadi kesimpulannya emang semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin tinggi juga tingkat permintaan uang. 3 motif seseorang memegang uang menurut Keynes. Motif berjaga-jaga. Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, seperti jumlah pendapatan dan tingkat bunga. Yang mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi walaupun tidak kuat pengaruhnya. Pada dasarnya, setiap pelaku ekonomi memiliki keinginan untuk menyimpan sebagai income agar dapat digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi pada saat memegang uang dengan tujuan berjaga-jaga sebagai berikut. Ada 2 nih. Yang pertama ada jumlah pendapatan atau income amount, dan kedua ada tipe kepribadian personality type. Nah, jumlah pendapatan income amount. Semakin besar income, maka semakin besar keinginan menyimpan lebih banyak yang bertujuan untuk berjaga-jaga. Kedua, tipe kepribadian atau personality type. Individu akan cenderung menyimpan uang lebih banyak untuk mengantisipasi untuk masa depan. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. MJ sama dengan F dalam kurung Y dan MJ sama dengan KJ dalam kurung Y, di mana MT merupakan jumlah yang digunakan untuk motif berjaga-jaga, KT merupakan bilangan konstanta, dan Y merupakan pendapatan. Berikut ada kurva permintaan uang motif berjaga-jaga. Kurva permintaan uang motif berjaga-jaga juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi tingkat permintaan uang untuk berjaga-jaga. Tingkat pendapatan, jumlah permintaan uang untuk berjaga-jaga memiliki slope atau kemiringan positif. Kurva motif transaksi dan motif berjaga-jaga juga yang sama-sama merupakan fungsi dari pendapatan dan memiliki kemiringan positif, maka dapat diberikan simbol M1. M1 merupakan jumlah uang yang beredar yang digunakan untuk motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Seperti MT sama dengan F dalam kurung Y, M dan MJ sama dengan F dalam kurung Y. Maka MT plus MJ sama dengan M1, atau KT dalam kurung Y plus KJ dalam kurung Y sama dengan KT dalam kurung Y. Motif kedua yaitu motif spekulasi.
Dalam teorinya, Keynes mengatakan bahwa permintaan uang tunai juga tergantung dari tingkat dan harapan mengenai harga-harga di masa yang akan datang. Keynes berasumsi terdapat dua alasan seseorang memegang kekayaan, yakni dalam bentuk uang tunai yang di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, dan kedua, dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi. Motif spekulasi tergantung dari tingkat bunga sehingga dapat digambarkan dengan simbol M2. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. M2 sama dengan F dalam kurung Y dan M2 sama dengan M2O dikurang K2 dalam kurung I. Nah, di mana M2 sama dengan jumlah permintaan uang untuk spekulasi, M2O merupakan jumlah uang yang beredar pada tingkat suku bunga 0 dalam kurung otonom, K merupakan bilangan konstanta, dan I merupakan tingkat suku bunga. Berikut ada kurva permintaannya. Kurva permintaan uang motif spekulasi menggambarkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan jumlah permintaan uang. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Tingkat suku bunga dan jumlah permintaan uang untuk spekulasi memiliki slope atau kemiringan negatif. Perhitungan permintaan pasar uang. Permintaan uang dalam kurung MD pada pasar yang merupakan jumlahan dari permintaan uang untuk transaksi menjaga-jaga dalam kurung M1 dan permintaan uang untuk spekulasi dalam kurung M2. M1 sama dengan MT plus MJ dan M2 sama dengan M2O dikurang K2 dalam kurung I. MD sama dengan M1 ditambah M2, maka MD sama dengan K1 ditambah M2O kurang K2 dalam kurung I. Sekarang kita akan menentukan keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang sama dengan penawaran uang dalam kurung MS sama dengan permintaan uang atau MD. Kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang disebut kurva LM atau Liquidity Preference Money Supply. Dalam menentukan fungsi LM, diasumsikan bahwa jumlah uang yang beredar atau penawaran uang merupakan variabel otonom. Dengan menyematkan antara kurva penawaran yang uang dan permintaan uang ini menunjukkan keseimbangan di pasar yang dapat ditulis dengan persamaan berikut. Nah, M sama dengan MS sama dengan MD. Ini yang dilanjutkan. Kurva LM dapat dibuat model M sama dengan MD, M sama dengan M1 plus M2, M sama dengan K1 dalam kurung Y ditambah M2O dikurang K2 dalam kurung I. K1 dalam kurung Y sama dengan M sama dengan M2O plus K2 dalam kurung I. Y sama dengan dalam kurung M dikurang M2O ditambah K2 dalam kurung I dibagi K1. Menentukan kurva dan grafik fungsi LM. Kurva LM merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga. Hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan di dalam pasar uang mempunyai hubungan yang positif. Dengan demikian, slope dalam kurva LM adalah positif. Kurva LM merupakan suatu kurva yang menghubungkan titik-titik besarnya pendapatan nasional pada berbagai tingkat bunga. Hubungan antara tingkat bunga dengan pencapaian di dalam pasar yang mempunyai hubungan yang positif. Dengan demikian, slope dalam kurva LM adalah positif. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perubahan kurva LM. Nah, di sini bisa dilihat kan kalau di kurva LM itu di sumbu X-nya ada output atau Y, atau pendapatan nasional. Lalu di sumbu Y-nya itu ada interest rate atau tingkat suku bunga. Nah, dalam kurva ini bisa dilihat juga ada 3 garis nih, ada LM0, LM1, LM2. Nah, ini menunjukkan perubahan ataupun pergeseran, di mana kurva LM itu akan bergeser bila permintaan dan penawarannya itu berubah. Nah, jika ada penambahan jumlah uang beredar ataupun permintaan akan uang tersebut yang bertambah, maka kurva LM itu akan bergeser ke kanan. Nah, sedangkan kalau misalkan uang yang beredar ataupun permintaan akan uang itu berkurang, maka kurva tersebut akan bergeser ke kiri. Ya, artinya kalau misalkan
uang itu bertambah di tingkat di tingkat bunga yang sama itu, pendapatan nasional itu akan naik, tapi giliran jumlah yang beredar itu berkurang di tingkat bunga yang sama itu, pendapatan nasional atau outputnya itu akan turun. Di sini kita masuk ke grafik fungsi LM. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama bisa dilihat di pojok kanan atas. Nah, kuadran pertama ini menggambarkan kurva LM yang memiliki hubungan positif antara tingkat bunga dan juga pendapatan. Nah, artinya kalau misalkan tingkat bunga itu naik, maka pendapatannya juga akan naik. Lalu di kuadran kedua, yaitu di pojok kiri atas, itu menggambarkan kurva M2 atau permintaan akan uang untuk spekulasi yang memiliki hubungan negatif antara tingkat bunga dan jumlah uang. Lalu di kuadran 3, yaitu di kiri bawah, itu menggambarkan jumlah uang yang beredar atau M. Di mana terjadi keseimbangan antara MD ataupun permintaan uang dan juga MS ataupun penawaran uang sehingga membentuk kurva derajatnya itu 45 derajat. Tadi kan juga sudah disebutkan kalau dalam fungsi LM ini penawaran uang itu sama dengan permintaan uang. Jadi bisa dimasukkan rumus langsung M sama dengan MS sama dengan MD. Nah, kita lanjut di kuadran 4. Di kuadran ini menggambarkan kurva M1 atau permintaan uang akan transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga yang memiliki hubungan positif antara jumlah uang dan juga pendapatan. Nah, di sini ada contoh soal nih. Jadi, diketahui jumlah uang yang beredar itu atau S money supply yakni 200 miliar. Jumlah permintaan untuk transaksi yaitu MT sebesar 0,25Y dan untuk berjaga-jaga atau MJ sebesar 0,15Y. Permintaan untuk spekulasi ditentukan dengan persamaan M2 sama dengan 160 kurang 400I dan tingkat suku bunga sebesar 10%. Tentukan fungsi keseimbangan pasar uang, kurva, dan grafik fungsi LM. Nah, kita bisa langsung lihat saja di pembahasannya. Tadi seperti yang saya bilang, kalau money demand dan money supply itu di sini sama gitu. FD sama dengan MS, sama dengan M. Itu kan sudah disebutkan bahwa uang yang beredar itu atau M-nya itu kan 200 ya. Berarti kita tinggal langsung masukin rumus. Di sini masukin rumusnya kita langsung cari aja Y-nya. Nah kan untuk mencari Y itu kan kita masukin rumus dulu. Tadi M sama dengan M1 ataupun uang untuk berjaga-jaga dan uang untuk transaksi ditambah M2 atau uang untuk spekulasi. Nah ini kan bisa dijabarin lagi kalau M1 itu kan MT tambah MJ ya. Langsung aja kita masukin, jadi M-nya itu kan 200. MT plus MJ itu kan 0,25 tambah 0,15 jadi 0,Y. Lalu ditambah 160 dikurang 400I. Jadi di sini bisa langsung aja kita pindah ruasin. Jadi kan 0,4Y sama dengan 10 ditambah 400I. Lalu ketemu Y sama dengan 100 ditambah 1000I. Dan Y itu, terus masukin aja I-nya. I-nya itu kan tadi 10%, berarti 0,1. Jadi Y sama dengan 100 ditambah 1000 dikali 0,1. Nah, maka formula hasilnya Y sama dengan 200. Nah, ini kan udah ketemu ya Y-nya itu berapa. Langsung aja kita masuk ke perhitungan. Misalnya kita mulai dari kurva M1 terlebih dahulu. Jadi di 1 itu kan ada MT. MT itu kan 0,25Y. Kita langsung masukin aja Y-nya itu 200. 0,25 dikali 200 itu kan hasilnya 50 ya. Kita masuk ke MJ 0,15Y atau 0,15 kali 200 hasilnya kan 30. Langsung aja ke maksudnya M1 itu kan MT tambah MJ, berarti langsung aja 50 tambah 30 hasil 80. Lalu untuk kurva M2 itu kan tadi sudah ketahuan juga ya, tingkat bunganya itu kan 10%, jadi langsung 160 dikurang 400 dikali 0,1. Jadi 160 dikurang 10 jadinya 120 untuk M2. Mungkin di sini untuk cara hitungnya bisa dipahami ya. Nah, kita masuk ke pasar barang. Nah, ini pengertian dari pasar barang itu adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan diperjualbelikan. Pasar barang dinyatakan dalam kurva IS yang menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan pada pasar barang dan jasa. Ini menurut Markio. Lalu keseimbangan pada pasar barang dinyatakan dengan kurva IS atau investment saving yang menunjukkan hubungan dan kombinasi antara tingkat pendapatan dan suku bunga yang berada pada keseimbangan di pasar uang. Pasar barang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan investasi.
pada saat tingkat suku bunga tinggi, maka investasi akan mengalami penurunan, yang nantinya akan mengakibatkan menurunnya pengeluaran agregat. Begitu pula sebaliknya. Perubahan dari pengeluaran agregat akan membentuk tingkat keseimbangan baru pada pasar barang. Nah, ini ada kurva IS ataupun investment saving. Nah, kurva IS itu adalah keseimbangan pasar barang yang kemiringan kurvanya negatif dan menghubungkan pendapatan nasional atau Y dan tingkat suku bunga atau I. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Pasar barang dikatakan seimbang apabila penawaran sama dengan permintaan atau dengan kata lain pendapatan sama dengan pengeluaran. Di sini ada kurvanya, bisa dilihat nih. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan kurva dan grafik fungsi. Kurva IS merupakan suatu kurva yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang, yakni pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi konsumsi, di mana C sama dengan A sama dengan, maksudnya C sama dengan A tambah MCC kali Y. C itu kan konsumsi, A itu bisa dibilang konsumsi otonom ya. Jadi konsumsi otonom itu maksudnya apa? Jadi konsumsi otonom itu konsumsi ketika pendapatan itu sama dengan 0. Dan MPC itu adalah marginal propensity of consume, dan Y itu adalah pendapatan. Lalu di sini ada fungsi investasi, yaitu I sama dengan IO tambah MPI kali I. Jadi I itu kan jumlah investasi, lalu IO itu adalah investasi otonom, yaitu investasi ketika pendapatan sama dengan 0. Lalu MPI itu marginal propensity to invest. Nah, MPI ini pastinya lebih kecil daripada 0. Maksudnya walaupun di rumus itu IO tambah MPI kali I, jadi kalau pada contoh soal akan munculnya IO minus, misalkan angkanya berapa? Misalkan 400 I, mungkin seperti itu. Lalu I itu yaitu tingkat bunga. Lalu kita masuk ke fungsi tabungan. Jadi fungsi tabungan ini ibaratnya kebalikannya aja dari fungsi konsumsi. Misalkan dari S atau saving tabungan sama dengan min A. Min A, A-nya sama kayak yang di fungsi konsumsi, tambah MPS kali Y. Nah, di sini untuk keterangan MPS itu atau marginal propensity to save, itu sama dengan 1 dikurang PC. Jadi kalau misalkan ada soal yang MPC-nya itu 0,3, berarti MPS-nya itu 0,7. Karena MPS sama dengan 1 kurang MPC. Oke, mungkin udah bisa dipahami. Nah, lalu di Y ini adalah pendapatan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi keseimbangan kurva barang, yaitu kurva IS. Y sama dengan C tambah I. Ini kalau misalkan kita lihat di ekonomi 2 sektor. Kalau misalkan secara sederhananya kan Y sama dengan C tambah I ya. Kalau misalkan kita sama-sama kurangi kedua sisi dengan C, berarti kan Y min C sama dengan I. Y min C itu kan sama dengan S ya, maksudnya dari pendapatan nih, terus kita konsumsi. Sisa dari uang itu kan kita bisa anggap sebagai tabungan atau saving. Jadi sama dengan I. Nah, itu mungkin sedikit bisa menjelaskan. Oke, kita lanjut ke rumusnya. Kan tadi Y sama dengan C tambah I. C itu tadi kita lihat fungsi konsumsinya A tambah MPC kali Y, lalu ditambah I otonom tambah FPI kali I. Nah, ini bisa masuk aja rumusnya, berarti tinggal dipindah ruaskan aja. Jadi 1 min MPCY sama dengan A tambah I otonom tambah MPI kali I. Ya, berarti Y tinggal, maksudnya ini kan sudah dikurangin ya. 1 min MPC itu kan berarti MPS kali Y. Nah, MPS-nya dipindahin ke kanan, jadinya Y sama dengan A tambah I otonom tambah MPI kali I dibagi PS. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke pembahasan kurva IS. Nah, dengan tingkat suku bunga I1, besarnya pendapatan dalam pasar barang sebesar I1. Apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan dari I1 ke I2, maka pendapatan dalam pasar barang atau Y mengalami kenaikan dari Y1 ke Y2. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa dengan menurunnya tingkat suku bunga mengakibatkan kegiatan investasi atau I mengalami kenaikan. Dengan naiknya investasi mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi dan secara tidak langsung pendapatan dari nasional, maksudnya pendapatan nasional mengalami kenaikan. Analisis di atas juga bisa dilihat dari grafik fungsi IS.
Materi selanjutnya adalah grafik fungsi IS atau investment saving, di mana dari gambar grafik ini, grafik fungsi IS ini menggambarkan perputaran pendapatan dalam pasar barang. Nah, dalam grafik kurva tersebut ada 4 kuadran, di mana kuadran pertama, yaitu di sebelah kanan atas, itu menggambarkan kurva S yang memiliki hubungan positif antara peningkatan pendapatan dan peningkatan tabungan. Kemudian ada kuadran 2 di sebelah kiri atas yang menggambarkan kalau kurva investment itu sama dengan saving, di mana kurva ini memiliki kemiringan 45 derajat yang artinya investment dan saving itu selalu sama besar. Nah, kemudian di kuadran ketiga yaitu menggambarkan kurva investment yang memiliki hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan tingkat investasi. Dan yang terakhir itu ada kurva keempat di paling kanan bawah, yaitu menggambarkan kalau kurva fungsi investment saving ini atau kurva IS ini memiliki kemiringan negatif karena semakin tinggi tingkat bunga akan mengurangi pendapatan nasional. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana di sini ada soal diketahui fungsi konsumsi adalah C sama dengan 40 plus 0,6Y dengan fungsi investasi yakni I sama dengan 80 dikurang 400 I kecil, di mana I kecil ini melambangkan tingkat suku bunga, dan tingkat suku bunga yang berlaku itu sebesar 10%. Tentukan fungsi keseimbangan pasar barang, kurva IS, dan grafik fungsi IS. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya, di mana pertama-tama kita harus cari dulu nih keseimbangan atau fungsi IS-nya dulu. Nah, di mana fungsi IS-nya itu kita cari dengan Y sama dengan C plus I. Ini adalah kuncinya. Kemudian tinggal kita masukin ini. Tadi kan konsumsi dan investasi itu sudah ada di soal, di mana Y sama dengan C plus I. C-nya yaitu 40 plus 0,6Y ditambah investasinya yaitu 80 minus 400 I. Nah, kemudian bagian 0,6Y ini dipindahkan ke kiri biar sama-sama Y, jadinya 1 min 0,6 dikali Y sama dengan 40 ditambah 80 dikurang 400I. Nah, dapat 0,4Y sama dengan 120 dikurang 400I. Nah, kita cari nih Y-nya, baru bisa. Jadi Y-nya itu sama dengan 120 dikurang 400I dibagi 0,4. Itu hasilnya 300 dikurang 1000I, di mana 300 dikurang 1000I ini adalah kurva IS. Nah, karena tadi diketahui I atau tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%, maka kita bisa cari langsung pendapatannya, yaitu tinggal memasukkan suku bunga ke dalam fungsi IS-nya, yaitu berarti Y sama dengan 300 dikurang 1000 dikali 0,1. Kenapa 0,1? Karena kan 10% kalau didesimalkan jadinya 0,1. Nah, ya hasilnya yaitu 300 dikurang 100, yaitu pendapatannya adalah 200. Kemudian kita hitung kurva investasi dan kurva tabungan atau kurva saving di sini. Pertama kurva tabungan dulu, yaitu kurva S, di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa kurva tabungan ini memiliki fungsi atau rumus yaitu minus A plus 1 minus MPC dikali Y. Kita tinggal masukkan minus A atau saving otonomnya, tabungan otonomnya, yaitu minus 40 ditambah 1 dikurang 0,6K dikali 200. Dapat hasilnya minus 40 plus 80, dan hasil akhirnya yaitu 40 untuk kurva tabungan. Kemudian kurva investasi dengan rumusnya yang sudah dijelaskan tadi juga, yaitu investasi otonom ditambah MPI dikali I atau tingkat suku bunganya, yaitu 80 ditambah minus 400 dikali 0,1, hasilnya sama yaitu 40. Selanjutnya yaitu ada perubahan keseimbangan pasar uang dan pasar barang, di mana perubahan yang terjadi pada keseimbangan pasar uang dan pasar barang ini disebabkan atau ditentukan oleh perekonomian 3 sektor, di mana perekonomian 3 sektor itu umumnya disebabkan oleh pertama ada pertambahan investasi dan pengeluaran pemerintah, di mana ketika investasi sebuah perusahaan dan pengeluaran pemerintah ini mengalami penurunan atau merosot, maka akan mengakibatkan
tingkat suku bunganya mengalami penurunan juga, dan pendapatan nasional juga akan mengalami penurunan. Yang kedua itu ada pertambahan pajak dan penawaran uang, di mana kegiatan penambahan perpajakan ini itu mengakibatkan pengurangan pengeluaran agregatnya. Nah, pertambahan pajak ini juga akan membuat pendapatan nasional dan tingkat bunga ini mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu materi pengaruh kebijakan moneter terhadap kurva LM. Nah, di mana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini itu sebagai penyebab dari adanya perubahan keseimbangan dalam pasar uang dan pasar barang. Sekarang kita akan bahas dulu pengaruh kebijakan moneter terhadap kurva LM, di mana di sini ada kebijakan moneter ekspansif yang menggeser kurva LM dan kebijakan moneter kontraktif yang menggeser kurva LM. Nah, kita bahas pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif yang menggeser kurva LM. Nah, ekspansif itu kan berarti meningkatkan pembelanjaan pemerintah dan mengurangi pajak. Nah, maka di sini peningkatan belanja pemerintah dan pengurangan pajak oleh pemerintah ini akan membuat uang yang beredar di masyarakat itu semakin meningkat. Di mana hal ini menyebabkan kurva LM ini akan bergeser ke kanan dan menciptakan keseimbangan baru terhadap kurva IS-nya yang berdampak pada penurunan tingkat suku bunga serta kenaikan output atau pendapatan nasional. Jadi dengan penurunan tingkat suku bunga dan peningkatan uang yang beredar di masyarakat ini, kurva LM ini akan bergeser ke kanan. Berarti pada setiap tingkat output, tingkat suku bunga ini akan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Sehingga kebijakan moneter ekspansif ini mendorong peningkatan output dan penurunan tingkat suku bunga yang berkontribusi dalam penggeseran kurva LM ini. Kemudian ada kebijakan moneter kontraktif yang menggeser kurva LM. Kontraktif berarti kebalikannya dari ekspansif. Maka di sini pengurangan belanja pemerintah dan penambahan pajak. Ini membuat uang yang beredar tentunya akan menurun di masyarakat. Hal ini menyebabkan kurva LM akan bergeser sebaliknya dari yang tadi. Kalau tadi kurva LM akan bergeser ke kanan, ini sebaliknya kurva LM akan bergeser ke kiri, yang menciptakan keseimbangan baru juga terhadap kurva IS-nya. Tapi dampaknya yaitu kenaikan tingkat suku bunga dan penurunan output atau penurunan pendapatan nasionalnya. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan fiskal terhadap kurva IS. Kita masuk yang pertama, yaitu di sini ada kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Kita bahas yang kebijakan fiskal ekspansif yang menggeser kurva IS. Nah, kalau kebijakan fiskal ini, di sini peningkatan belanja pemerintah dan pengurangan pajak oleh pemerintah ini akan membuat uang yang beredar di masyarakat itu akan bertambah tentunya, dan menyebabkan kurva IS ini bergeser ke kanan atau ke atas. Kurva IS-nya akan bergeser ke atas dan menciptakan keseimbangan baru terhadap kurva LM yang berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga serta kenaikan output atau pendapatan nasionalnya. Nah, yang kedua, itu ada kebijakan fiskal kontraktif yang menggeser kurva IS, di mana pengurangan belanja pemerintah dan penambahan pajak oleh pemerintah ini akan membuat uang yang beredar tentunya menurun di masyarakat. Dan ini menyebabkan kurva IS-nya akan bergeser ke kiri atau ke bawah, yang akan menciptakan keseimbangan baru juga tentunya terhadap kurva LM-nya, dan dampaknya yaitu penurunan tingkat suku bunga serta penurunan output atau pendapatan nasional. Baik teman-teman, mungkin untuk pemaparan video presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Apakah dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya terkait materi keseimbangan pasar barang dan pasar uang? Boleh dipersilakan untuk raise hand.
Bagaimana Nona? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, boleh Ririn. Eh, Oke, Makasih banyak kelompok 5 atas pemaparan materinya yang udah cukup lengkap ya. Mungkin aku mau nanya yang di bagian slide di akhir-akhir. Tadi kan ada kebijakan fiskal kontraktif yang menggeser kurva apa tadi IS ya, yang dimana dikatakan bahwa pengurangan belanja pemerintah dan penambahan pajak membuat uang beredar di masyarakat menurun gitu. Nah, cuma tadi belum dijelasin lagi kalau pengurangan belanja pemerintah dan penambahan pajak oleh pemerintah itu sebenarnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat sama ada dampaknya nggak sih terhadap konsumsi dan juga investasi itu kan juga berhubungan sama keseimbangan itu ya, keseimbangan tersebut gitu. Nah itu mungkin boleh nggak dijelasin soal itu? Baik, terima kasih Ririn. Pertanyaannya akan kita tampung dulu untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh di raise hand saja. Terima kasih. Oke, mungkin boleh saya jawab dulu kali ya, pertanyaan Ririn. Tadi Ririn itu nanya tentang pergeseran kurva IS ya, yang mana kalau misalkan
belanja pemerintah itu turun, lalu pajak itu naik, apa pengaruhnya bagi konsumsi dan investasi di masyarakat itu ataupun di negara? Betul nggak, Ririn? Pertanyaannya. Iya betul, Pandu. Ya, kalau misalkan pengurangan belanja ya, kalau kita jelasin dari pengurangan belanja dulu ya jelas berpengaruh. Soalnya pemerintah itu kan belanja kan dari uh, masyarakat-masyarakatnya, ataupun belanja itu kan nggak mesti untuk membeli produk, bisa jadi belanja itu kan investasi dari pemerintah itu sendiri. Kalau misalkan pemerintah itu mengurangi anggarannya untuk belanja, maka mengurangi pendapatan bagi penerima pemerintah gitu, misalnya atau dari sektor-sektor yang tergantung dari pengeluaran pemerintah, misalkan kayak infrastruktur, terus pendidikan ataupun kesehatan lainnya itu kan ataupun dari subsidi. Nah, ini kan pengeluaran ini kan bisa mengurangi pengeluaran konsumen juga ya, karena kurangnya pendapatan ekonomi dari pemerintah. Lalu kalau untuk peningkatan pajak, kalau pajak itu meningkat, otomatis kan pendapatan bersih tiap orang itu kan menurun. Maksudnya misalnya dari penghasilan 4 juta, terus pajaknya naik gitu. Otomatis kan yang disposable income-nya yang bisa dibelanjakan itu kan menurunnya. Otomatis, iya konsumsi dari masyarakat itu sendiri pun juga akan menurun. Investasi pun juga demikian. Mungkin jawaban sederhana dari saya sih seperti itu. Kalau mungkin dari teman yang lain ada menambahkan silakan, ataupun ada yang ingin ditanyakan lagi juga silakan. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah sangat terjawab, Pandu. Makasih banyak. Ya, terima kasih juga. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mungkin akan saya cukupkan karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih kepada teman-teman Prof. Ari yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada Prof. Ari. Terima kasih. Oke. Oke, tadi sudah dipresentasikan ya terkait dengan keseimbangan pasar uang dan keseimbangan pasar barang ya. Sudah sampai dengan terbentuknya kurva ya. Jadi untuk kurva keseimbangan pasar uang dan pasar barang itu diwujudkan dalam bentuk kurva IS dan LM ya tadi. Kurva IS itu adalah mewakili keseimbangan di pasar barang, kurva LM mewakili keseimbangan di pasar uang ya. Terbentuknya kurva IS maupun LM itu bisa dengan pendekatan grafik, bisa dengan pendekatan matematik ya. Kurva IS dengan pendekatan matematik ya ketika nilai I sama dengan S ya. Investment sama dengan saving ya. I sama dengan S ya. Sehingga tadi terbentuknya kurva IS menggunakan fungsi investasi dan fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan itu terbentuk dari fungsi konsumsi ya. Karena tabungan itu adalah bagian pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Jadi fungsi investasi adalah fungsi dari suku bunga, sedangkan fungsi tabungan itu adalah fungsi dari pendapatan. Jadi terbentuknya di pasar barang itu ketika I sama dengan S. Jadi fungsi investasi sama dengan fungsi saving ya. Kemudian kalau di pasar uang adalah menunjukkan itu diwakili dengan kurva LM ya. Kurva LM. Dimana kurva LM itu menunjukkan kombinasi suku bunga ya. Kombinasi suku bunga dengan pendapatan yang menjamin keseimbangan di pasar uang. Kalau kurva IS tadi apa? Kurva IS itu menunjukkan kombinasi berbagai suku bunga dan luaran ya. Yang terjadi ketika I sama dengan S ya.
Nah, untuk kurva LM terbentuknya adalah permintaan uang sama dengan penawaran uang. Sehingga tadi dijelaskan dulu apa itu permintaan uang, apa itu penawaran uang ya. Nah, di dalam permintaan uang di sini mengacu pada teorinya Keynes ya, di mana tiga motif permintaan uang itu ada untuk transaksi, berjaga-jaga ya, dan spekulasi. Dan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu adalah fungsi dari pendapatan ya, bisa diwakili menjadi L1. Sedangkan permintaan uang untuk spekulasi itu diwakili dengan fungsi dari suku bunga, diwakili dengan L2. Sehingga terbentuknya kurva LM itu ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Di mana permintaan uang ada fungsi transaksi dan berjaga-jaga dan fungsi spekulasi. Itu ketika dengan pendekatan matematik ya. Bisa juga dengan pendekatan grafik yang menggunakan 4 kuadran tadi juga sudah dicontohkan. Kemudian tadi juga sudah dicontohkan ya, keseimbangan umum ya ketika IS sama dengan LN. Itu perputaran kurva IS dan kurva LN. Kurva IS tadi mempunyai slope positif atau negatif kurva IS. Kemiringan negatif atau negatif positif kurva IS tadi. Kurva IS negatif, Pak. Ya, negatif. Kalau sedangkan kurva LM memiliki kemiringan positif. Jadi keseimbangan umumnya ketika IS sama dengan LM. Dan masing-masing kurva itu bagi SLM itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Yang bisa merubah atau bisa menggeser ya masing-masing kurva. Baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal lebih cenderung mempengaruhi IS ya. Dan moneter lebih cenderung mempengaruhi kurva LM. Gitu ya, saya kira tadi sudah semuanya sudah dijelaskan oleh kelompok 5. Terima kasih. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kelompok berapa yang belum? Masih ada berapa kelompok ini? Kelompok 6, 7, 8, 9, 10 ya. Iya, Pak. Pertemuan masih berapa kali lagi? Ini udah pertemuan ke berapa sekarang? Pertemuan ke-10 Pak sekarang. 10 ya. Ya, berarti minggu depan dilanjutkan kelompok 6 dan 7 ya. Dua kelompok sekaligus. Baik, Pak. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima